Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa atiiur rasul wa 'alal amri minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita semua dalam surat An-Nisa ayat 59. Bapak monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Pertama, kita harus mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan alladzina amanu, kalian akan aman jika kalian hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian kita semua mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jika kita patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita suatu keamanan. Malam ini tajari yang dibuka di tempat ini adalah suatu penglihatan vision. Ketika kita mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat hati kita atau penglihatan kita itu remung-remung atau subhat atau buta begitu. Karena seseorang yang buta dia belum bisa dikatakan orang-orang berada di jalan yang aman. Makanya orang buta itu mereka buat tongkat atau mereka mencari orang yang bisa dia untuk berjalan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alladzina amanu, kalian akan aman. Aman di mana? Aman dalam perjalanan untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tahu bahwa kehadiran kita di dunia ini dalam rangka dalam suatu perjalanan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua ruh atau jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Sesungguhnya bukan jiwa itu yang mati, namun jiwa itu akan berpisah daripada jasad orang tersebut ketika di dunia ini. Ketika kita tidak dalam keadaan aman atau kita dalam keadaan buta, tentu kita belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang baik, mana yang jujur, mana yang asal. Kita tidak akan bisa membedakan. Namun ketika kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keamanan atau kita dibuka kasyaf atau penglihatan kita, maka kita akan bisa membedakan mana itu yang baik, mana itu yang tidak baik. Segala sesuatu yang baik itu akan kita tempuh, dan segala sesuatu yang tidak baik itu akan kita tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan
Atiullah wa atiur Rasul, dan Allah mengatakan wa atiur Rasul, man yuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah maka sesungguhnya dia mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mengikuti, maksudnya bukan hanya belajar ilmu hadis atau ilmu Quran, tapi hati kita tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang pintar mungkin pikirannya, tapi hatinya tidak cerdas. Makanya mungkin pikirannya pintar untuk mempelajari ilmu agama atau ilmu hadis atau dalil, tapi dia atau ilmunya itu tidak mampu menjauhkan hatinya dari setan. Inilah yang banyak terjadi di akhir zaman seperti ini. Dan Nabi mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang su atau orang-orang yang tidak baik. Pikirannya pintar sekali untuk memberikan suatu ceramah-ceramah, kuliah-kuliah agama, namun hatinya sesungguhnya tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Jika ilmu-ilmu itu tidak bisa menjauhkan hatinya dari setan, lalu untuk apa ilmu itu? Lalu untuk apa mereka memberikan nasihat-nasihat pada orang-orang? Karena setiap nasihat agama, setiap ilmu, intinya adalah ada dina amanu, yaitu tentang keamanan. Bagaimana supaya kita aman? Yaitu atiullah, yaitu supaya kita hidup bersama Allah, memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atiur Rasul, yaitu untuk mematuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jika orang itu mematuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu seperti penglihatan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan kepadanya melihatnya, karena hatinya tidak buta. Dan Allah mengatakan wa'alil amri minkum, ini yang sangat penting sekali. Kita harus memiliki guide atau pembimbing atau syekh atau wasilah, karena tanpa pembimbing ilmu kita ini hanya seperti kertas-kertas yang banyak sekali bertebaran di sana sini, namun tidak memiliki makna. Ilmu kita ini tidak bisa menjauhkan hati kita dari setan. Ilmu kita ini tidak bisa menjauhkan kita dari perilaku yang buruk. Ilmu kita ini tidak mampu menjauhkan kita dari pikiran-pikiran kotor kita, dari pikiran-pikiran buruk kita, dari hati-hati kita yang penuh dengan penyakit. Makanya Allah mengatakan kalian tidak akan bisa menyelami ilmuku atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala kecuali kalian harus mengikuti Rasulullah. Ketika kalian mengikuti Rasulullah, maka kalian akan menyelami ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalian tidak akan mampu untuk menyelami ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalian juga mencari seorang syekh atau wali atau pembimbing yang diberikan izin atau otoritas untuk membawa kita untuk sampai di hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Jadi ini kita hidup di akhir zaman. Jadi ini sudah headline, kita hidup di akhir zaman. Jangan kalian berpikir bahwa segala sesuatu ini akan membaik, tidak. Ini akan lebih buruk lagi di masa-masa mendatang. Dan kita semua harus siap. Apa yang harus kita siapkan itu hati kita. Jika hati kita siap, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan. Allah mengatakan tadi alladzina amanu, mereka yang aku berikan keamanan, yaitu mereka yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa atiur Rasul, dan mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri, dan mereka memiliki seorang pembimbing atau syekh. Grand Syekh pernah menceritakan ketika kita masuk ke sebuah masjid, maka kalau ditafsirkan itu bisa masjid dan bukan sholat, tempat-tempat untuk sholat. Jadi ketika kalian hendak memasuki suatu masjid, maka setelah kita membaca doa masuk masjid, lalu kita mengucapkan assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah ya rahmatan alamin. Ini untuk membedakan sebenarnya antara itu masjid Diron atau masjid yang terhubung dengan langit atau dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini yang tahu hanya para wali sebenarnya. Kalau kita ini orang awam, kita belum mampu melihat, kita belum bisa melihat, kita ini masih buta, maka kita butuh bimbingan. Nah, kalau wali-wali Allah ketika mereka hendak masuk masjid atau masuk musola, lalu mereka setelah baca doa masuk masjid, lalu mereka mengucapkan Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu artinya bahwa mereka menyaksikan atau melihat bahwa tempat tersebut itu memiliki cahaya yang dari itu akan sampai ke langit, dan itu adalah masjid-masjid atau musola-musola yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tempat-tempat yang dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya tempat ini ketika kalian sholat, kalian berdiri di sini, maka ketika kalian keluar di tempat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyatakan kalian suatu cahaya, di mana hal itu akan kalian gunakan untuk menjalani hidup ini. Jika kita memiliki pembimbing atau syekh dan kita mengikuti, pasti insya Allah kita akan menemukan atau kita melihat apa dan nasihat pembimbing tersebut di dalam perjalanan suatu bimbingan. Seperti halnya misalnya Indonesia menceritakan ketika kalian tidak masuk masjid, maka setelah baca doa masuk masjid, maka baca Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Nah, awalnya mungkin seseorang atau mungkin kita belum mampu mengerti, memahami maksud hal itu. Tapi ketika kita terus melakukannya, maka insya Allah suatu saat Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka suatu penglihatan atau kasyaf, di mana kita semuanya akan mencapai titik di mana kita akan mampu melihat hal itu insya Allah. Suatu jamin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi di tempat ini memang jinnya ada beberapa, tapi malaikatnya lebih banyak daripada jin yang ada di sini. Makanya tempat ini penuh cahaya. Namun memang ada beberapa jin ini yang bisa sama orang-orang yang dia masih juga berpikiran jorok. Jadi kalian bisa sinyalis, coba disimpang sendiri kalau kalian berarti dari pikiran masih juga berpikir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Badrotin, ya Badrotin.
kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sampai di hadiratnya di Makkah Isra Mi'raj. Apakah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita sesuatu yang datang dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu yang datang dari sisi Allah itu adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha melihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melakukan hakikat. Ketika hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka penglihatan antara hati hamba tersebut dengan dirinya. Makanya orang-orang seperti itu mereka bisa melihat kita, mereka bisa melihat isi hati kita, mereka bisa melihat pikiran kita. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan perasaan orang mukmin, karena mereka itu prasangkanya atau perasaannya menggunakan yang menggunakan cahaya Allah, atau prasangka mereka atau perasaan itu berasal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa membayangkan jika orang mukmin saja di alam mereka bisa merasakan atau mereka bisa melihat dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana levelnya para wali atau para kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka adalah orang muhsin. Beberapa waktu lalu di sini diceritakan tentang tingkatan-tingkatan dalam Islam. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Islam itu seperti kita semua ini adalah orang Islam atau orang Muslim yang sedang belajar menjadi Islam yang baik atau Muslim yang baik. Level di atas kita ini adalah orang-orang mukmin, ini orang-orang soleh, gitu. Orang-orang yang hatinya itu kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang alim itu belum tentu orang mukmin. Orang alim atau orang berilmu belum tentu dia memiliki keyakinan dalam hatinya. Bisa saja otaknya alim atau pintar, tapi hatinya tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala jelas mengatakan dalam surat An-Nisa tadi, ya ayyuhalladzina amanu, jika kalian beriman pada Allah, atiullah, maka taatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa atiur Rasul, dan taatlah pada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah pada pembimbing kalian, pembimbing kita semuanya. Artinya bahwa ilmu-ilmu ini banyak bisa kita pelajari lewat cara apapun, namun keyakinan atau kepastian dalam hati kita inilah yang tidak bisa kita dapatkan melalui cara yang mudah atau melalui cara yang sembrono atau melalui cara yang bisa kita dapatkan di jalanan. Namun untuk membuat hati kita memiliki suatu keyakinan atau kepastian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus mengikuti kepastian atau keyakinan daripada seorang pembimbing atau syekh atau seorang wali atau seorang kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hati mereka sampai kepada hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang yang sampai di level tersebut mereka sebenarnya bukan orang mukmin lagi, namun mereka orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang akhlak buruknya itu sudah hilang dari hatinya, karena dalam hatinya itu hidup Allah Subhanahu Wa Taala bersama dalam hati mereka. Lalu untuk bisa begitu kita membutuhkan suatu tali, atau kalau air di Leiden itu dari pump. Pump itu kita membutuhkan keran. Kalau misalnya dari pump airnya langsung dimasukkan ke rumah kita, tentu rumah kita kebanjiran. Makanya dari pump mereka lalu memiliki beberapa saluran hingga ke keran rumah kita, sehingga kita bisa menggunakan air itu sesuai dengan kebutuhan kita. Lah hati para kekasih Allah itu seperti itu. Mereka akan dibuka kerannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tergantung dari momen atau waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, bukan yang mereka kehendaki, namun melalui Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Seperti misalnya malam ini Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghendaki untuk membicarakan hal ini, maka hal itu pun dibuka malam ini. Jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki pembicaraan malam ini, tentu hal itu tidak akan dibuka malam ini. Makanya para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala mereka hanya menyampaikan
apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan di saat kejadian tersebut. Ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya. Ayat dalam Al-Qur'an atau nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan melalui suatu peristiwa, dan itu tentu tidak sama hari dengan hari yang lain, tentu tidak sama. Makanya ketika ayat Al-Quran itu turun, Allah Subhanahu wa taala tidak mengulang-ulang ayat tersebut, tapi hanya sekali. Inilah yang membuat para sahabat akhirnya menulis ayat-ayat tersebut di tempat dimanapun yang mereka temukan. Bisa saja mereka menulis di atas batu, mungkin di kulit unta, mungkin di pohon kurma. Nah, di masa Sayyidina Utsman, hal ini dikumpulkan, jadilah mushaf-mushaf Quran sebagaimana yang kita baca dan kita pelajari dan kita hafal saat ini. Jika misal di waktu itu tidak dikumpulkan, mungkin sekarang ini untuk mempelajari Quran kita harus mencari orang yang habis Quran, begitu. Nah, tentu hal ini tidak akan mudah, karena jika hal itu tanpa dibikin mushaf, tentu Islam ini tidak akan masuk ke semua lini masyarakat, begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat hal ini lebih mudah untuk kita pelajari. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para syekh, para wali, para kekasihnya hidup di dunia ini hingga akhir zaman ini untuk memberikan ruh atau spiritual atau spirit daripada apa yang kita pelajari oleh buku saat ini. Alhamdulillah malam ini kita majlisan di Musola Al-Akhyar atas izin daripada kedua Bapak RT dan Bapak Ustaz, beliau Ustaz dan RT, beliau Ustaz dan RT sudah. Dan beliau Ustaz tapi tidak menjadi RT. Selalu Nabi Muhammad. Jadi seperti itu dia. Jadi penting sekali. Jadi ketika kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti pembimbing atau syekh, maka kita akan sampai ke hadirat Nabi. Jika kita sampai ke hadirat Nabi, maka kita akan sampai di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu keutamaan atau sesuatu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kekasih Allah adalah dibukalah kasyaf atau penglihatan yang itu hanya dilihat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu itu penglihatan itu akan diberikan pada hati kekasih tersebut. Dan ini tidak bisa ditipu atau dikamuflase atau didustakan, begitu ya. Makanya banyak sekali orang mungkin pandai berceramah atau berdakwah atau mungkin ilmunya tinggi, tapi dia tidak memiliki keyakinan atau kepastian di dalam hatinya, sehingga mereka masih remeng-remeng atau subhat, gitu. Nah, ketika hatinya masih remeng-remeng atau subhat tidak waktu subuh begitu, akhirnya setan bisa masuk atau ilham-ilhamnya bisa masuk, tergantung mana yang lebih kuat, begitu. Nah, kebanyakan dalam keadaan tersebut seseorang itu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena menurut mereka yang penting itu sudah terukur dalam Al-Quran dan hadis itu pasti benar dan baik. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu bersamanya di dalam hati kita. Walaupun kita ini menyampaikan ilmu hadis, ilmu Al-Quran, tapi hati kita memiliki niat yang tidak membuat Allah Subhanahu Wa Taala senang, tentu ilmu-ilmu itu tidak membawa kita dalam kebaikan, karena setan pun seperti itu, seolah-olah memberikan nasihat-nasihat yang baik pada Nabi Adam alaihissalam, namun ternyata nasihat itu menyesatkan Nabi Adam alaihissalam. Dan ini di akhir zaman ini terjadi di mana-mana. Makanya kita semua ini orang awam ini kita pada bingung mana yang kita ikuti, karena semuanya tidak bisa dipercaya, karena semuanya sangat pandai sekali untuk berbicara, untuk berceramah, namun hatinya sesungguhnya tidak seperti apa yang dia ceritakan dalam ceramah-ceramah mereka. Jadi mereka kebanyakan bisa ngomong, tapi mereka bicaranya melalui pikiran atau melalui ingatan yang mereka pelajari, hafalan di buku-buku. Namun hatinya tidak bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang membuat
kita semua orang awam itu semakin bingung. Jika para penceramah saja bingung dengan hati mereka, lalu bagaimana kita yang mendengarkan ceramah-ceramah? Begitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hati kita ini diberikan kekuatan untuk berada di jalan ilahiyah bersama para kekasihnya, untuk bisa hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua tetangganya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita semua ini dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. شريفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Baca syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Syarifah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Salli ya Rabbi wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala kulli ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ahadits fatirus samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslimin bis salihin. Amantu billahi sallallahu alaihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi kiram. Rasulullah wa sallam wa qadama syarhi wa nasil al-fa'a wa ila syaykhina bi tariqatina syarihina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ahwali al-fa'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'lamannahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
Allah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Berbagai macam orang dapat mengerti arti Al-Quran menurut level kekuatan iman mereka. Makin banyak cahaya keimanan yang kita miliki, makin banyak pemahaman yang diberikan kepada kita. Sekarang sebagai contoh, para astronom mengamati langit dengan teleskop raksasa sehingga bila kalian meletakkan mata kalian di sana, kalian akan terperanjat. Jarak yang bisa ditempuh oleh teleskop ini diukur dengan tahun cahaya. Saya membaca dalam sebuah majalah bahwa teleskop tertentu di Amerika Utara mampu menembus jarak 10 miliar tahun cahaya. Bahkan memikirkan jarak ini saja sudah membuat kepala kita pusing. Sekarang kalian membaca Al-Quran bagaikan orang yang melihat langit dengan mata telanjang dan melihat banyak bintang di sana. Itulah pemandangan kalian, pengetahuan kalian. Tetapi dapatkah kalian membayangkan pengetahuan macam apa yang dapat diberikan oleh teleskop raksasa kepada kita? Setiap orang melihat Al-Quran dan menemukan sesuatu, tetapi itu bukanlah yang kita lihat. Dengan menggunakan teleskop raksasa, sebuah galaksi raksasa dapat dilihat dan mereka menamakannya Andromeda. Diameternya adalah 180.000 tahun cahaya dan galaksi itu berisi 300 miliar bintang, di mana galaksi kita hanya berdiameter 120.000 tahun cahaya dan hanya berisi 200 miliar bintang. Tetapi dengan mata kita, galaksi yang besar itu hanya nampak tidak lebih dari sekedar titik yang kecil, bintang yang main yang hanya dapat dilihat dalam keremangan cahaya bulan dengan mata yang sangat baik. Namun demikian, pemandangan dengan teleskop mengatakan bahwa kepada kita bahwa galaksi itu sangat besar, padahal mata kita menginformasikan bahwa itu kecil. Apakah kalian percaya kepada teleskop? Kalian harus mempercayainya. Jadi samudra pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam Al-Quran. Maka kalian jangan coba-coba membuat batasan kepadanya dengan berkata, ini cukup, tidak ada lagi yang lain. Makin banyak cahaya keimanan yang kalian miliki, makin banyak pengetahuan yang dapat kalian ambil. Tetapi orang yang buta tidak dapat melihat apa-apa di langit. Kita percaya bahwa Al-Quran yang suci berisi pengetahuan yang tidak terhingga. Setiap huruf mengandung paling sedikit 24.000 arti dan hikmah. Seperti halnya bintang kecil yang kenyataannya berisi miliaran bintang. Dunia yang telah datang kepada kita dalam Al-Quran yang suci bukan berasal dari mana-mana, melainkan dari Sang Pencipta seluruh alam semesta. Subhanallah, Dia memelihara setiap anak Adam agar lebih berharga di hadapannya dibandingkan seluruh galaksi itu. Wa minal taufiq wa hurmatil hafiz wa hurmatil salatul fatihah. Amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabiyika ya habibu anta lil khalqi ya
kalau tidak salah melihat, kita semua, kalian semua akan lebih bahagia dari hari ini nanti kiamat. Kok sepertinya kok yang diperlihatkan Gusti Allah, kita semua, kalian semua dengan semangat berada di belakang kajian Nabi Muhammad SAW. Sampai lupa betapa sulitnya mahsyar, sampai lupa betapa sulitnya yang menghisab, sampai lupa betapa ngerinya sirat, bahkan sampai lupa bahwa di akhir itu ada namanya neraka. Masya Allah. Selalu ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Sambil salawatan seperti tadi. Selalu ada Nabi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya alladzina amanu wa alaikum nar. Jadi maaf saya agak bindeng tadi pilih sokotnya. Jadi Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang aman, wahai hamba-hambaku yang ingin aman, yang beriman, yang percaya, yang lagi memiliki cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, pelihara diri kalian beserta keluarga kalian dari api neraka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bahan bakarnya itu dari batu dan manusia. Selama ini yang kita tahu secara harfiah, diri kalian bersama keluarga kalian di diri kita ini, bersama keluarga kita, mungkin orang yang tinggal di rumah kita atau identik kita. Namun Syekh menerjemahkan ini dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu hakikah. Ketika Allah mengatakan, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, wahaikum nar, dan keluarga kalian dan keluarga dari api neraka. Yang dimaksud ini diri kalian itu adalah anggota tubuh kita, hati kita, pikiran kita. Wahaikum, dan seluruh keluarga kita, yaitu pikiran kita, hati kita, lalu organ tubuh kita. Ini adalah keluarga kita yang pertama. Setelah ini baik, baru nanti keluarga kita di luar tubuh kita ini akan mengikuti. Makanya pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang menggunakan bahan bakar dari api dan manusia, dari batu dan manusia. Batu yang disebut di sini ini adalah karakter ego kita. Pak Haji, monggo, sini, Pak Haji, sini ayo, sini, ayo, sini, enggak, sini loh, ayo, sini pada sini, ayo, sini, Pak, sini, oke, monggo sini. Ini sesepuh kampung Sumur ini datang semua, alhamdulillah. Monggo, kenapa semua? Monggo. Jadi kalau di kampung Sumur ini kakek saya dan semua. Nah, saya juga berkampung Sumur. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ini yang dimaksud itu diri kita itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Kita mampu menjaga hati kita apa tidak dari segala sesuatu yang bisa membuat jalan kita ini rusak atau membuka pintu bagi setan untuk masuk. Lalu keluarga kita ini adalah anggota tubuh kita, tangan kita, indera kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Jika hal ini kita tutup dari setan, tentu kita akan diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan dari sisinya. Salah satunya adalah tadi yang diceritakan di awal,
yaitu tentang penglihatan atau kasyaf, begitu. Karena kita sesungguhnya selalu ingin mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun setan selalu berusaha untuk mengganggu perjalanan kita. Ini yang membuat penglihatan kita ini terganggu. Oleh apa? Oleh dosa-dosa kita sendiri, oleh kabut hitam yang kita ciptakan sendiri, oleh perilaku buruk kita sendiri, oleh ketidakinginan kita untuk mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita ini berusaha untuk menjaga hati kita, lalu hati kita ini menjaga pikiran kita, lalu pikiran kita ini menjaga perilaku kita, menjaga lisan kita, menjaga penglihatan kita, artinya kita menjaga diri kita ini dari pintu yang bisa dimasuki oleh setan untuk mengganggu kita. Jika setan tidak bisa masuk ke dalam hati kita atau perilaku kita ini terjaga dari segala sesuatu yang dipengaruhi oleh setan, maka pengaruh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan sangat kuat sekali. Lalu setelah hati dan pikiran kita, perilaku kita ini berusaha untuk mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana hati itu supaya terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana supaya hati kita ini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu hadis qudsi, "Ana ma'akum ma dzakarun." Aku bersamanya hingga dia mengingatku. Jadi ketika kita sudah sholat 5 waktu, kita sudah penuh Ramadan, kita sudah menjalankan syariat Islam, lah hati kita ini harus kita disiplinkan. Kalau tadi itu tubuh kita disiplinkan oleh syariat, maka hati kita disiplinkan untuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tubuh dan hati kita ini sudah mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita ini mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh kita ini mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana supaya kita ini tidak gerambiang? Karena kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak melihat wujudnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya dapat melakukan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana supaya kita ini tidak gerambiang dalam perjalanan kita? Caranya adalah kita kembali ke rumus awal tadi. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Yaitu taatilah Allah, taatlah Nabi, dan taatlah kepada pembimbing kalian, pembimbing kita semuanya. Atau dalam arti, jika tubuh kita sudah mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmu syariat, hati kita sudah berdisiplinkan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmu spiritual, ilmu hakikah dan tasawuf, maka supaya penglihatan kita, fokus kita ini tidak gerambiang, maka kita ini mengingat-ingat atau membayangkan wajah daripada pembimbing kita, begitu. Ini sangat lumrah sekali. Itulah mengapa di zaman dulu para nabi dan rasul mereka selalu membawa foto-foto nabi, gambar-gambar nabi sebelumnya. Lalu di zaman Nabi Isa alaihissalam membawa gambar-gambar nabi sebelumnya, hingga di masa Rasulullah SAW. Dan itu semua bersifat rapi dipabrikan memang sekarang. Ada 25 gambar nabi dan rasul. Jadi seperti itu. Jadi hati kita berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pembimbing kita. Tubuh kita ini mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ilmu syariat. Lalu kita ini selalu seolah-olah melihat bahwa syekh atau pembimbing kita ini hadir atau melihat kita, atau kita melihatnya. Ini yang disebut dengan ilmu hudur atau ilmu kehadiran. Karena seseorang tidak bisa hadir di hadirat Gusti Allah kecuali harus hadir di hadiratnya para kekasihnya atau walinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Alladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Kita tidak bisa memangkas ayat tersebut dengan mengatakan wa atiiur rasul, wa itu Allah. Tidak bisa, karena Allah mengatakan atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dengan mengikuti seorang pemimpin manusia yang pemimpin, baru kita akan mencapai level tertinggi, yaitu aman. Nanti kita akan aman dari siapa? Aman dari setan. Begitu. Sebagai contoh paling mudah, ketika kita tidak memiliki seorang guide atau seorang pembimbing, tentu hati kita ini masih ragu, masih remeng-remeng, sehingga kita tidak tahu apa yang kita lakukan ini benar apa tidak, salah apa tidak. Karena tidak ada sosok yang akan memberikan penilaian
terhadap hati kita, terhadap pikiran kita, terhadap perilaku kita. Dan tentu mereka yang diberi oleh Rasulullah menilai kita, tentu mereka akan diberi pengetahuan atau suatu penglihatan tentang isi hati kita, tentang isi pikiran kita, sehingga mereka seperti seorang mekanik, mereka akan berusaha untuk memperbaiki isi hati kita, memperbaiki pikiran kita, supaya semua titik latoif atau latifah dalam diri kita ini dia berputar dengan sempurna, berputar dengan baik. Ketika dia berputar dengan baik gearboxnya, maka dia akan menciptakan suatu medan energi atau suatu daya tarik, dan dia akan menarik segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari surga. Ini yang disebut biasanya oleh masyarakat kita bahwa hamba-hamba yang beriman, orang-orang soleh, para wali Allah, itu ketika mereka beribadah, mereka menghirup sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka meninggalkan keinginan mereka, sehingga hatinya itu tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka berzikir Allah, mereka menghirup sesuatu dari Allah. Apa itu? Itu adalah ilmu-ilmu pencerahan yang berasal dari cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan dikasih pada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal ini tentu berbeda dengan kita orang-orang awam. Kebanyakan kita ini belajar ilmu agama untuk membangun keangkuhan, untuk membangun tembok ego yang tinggi, sehingga kita akan menjaga jarak atau membangun jarak dengan orang-orang di sekitar kita atau dengan masyarakat kita. Lalu hati kita kosong, hati kita tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senangi mungkin, karena ketika kita menjaga jarak atau kita membangun suatu tembok keangkuhan atau ego antara kita dengan orang-orang, tentu pasti kita membangun itu karena kita menunjukkan sesuatu di dalamnya, begitu. Seperti misalnya kalian membangun tembok-tembok di rumah-rumah kalian, di pagar-pagar kalian. Tentu kalian ingin supaya orang lain tidak tahu apa yang kalian simpan di dalam hati kalian. Dan biasanya ketika kita ini belajar ilmu agama untuk keangkuhan, untuk ego kita, supaya kita dikenal orang alim, atau kita ini sebagai ulama, atau kita dai, atau kita diceramah oleh dakwah, tentu kita akan membangun tembok dengan orang-orang di sekitar kita, begitu. Supaya apa? Supaya aslinya hati kita ini tidak diketahui oleh orang-orang, bahwa kita ini memiliki niatan yang sangat banyak sekali. Kita punya keinginan yang sangat banyak dalam hati kita. Padahal setiap satu keinginan itu dia membawa satu penderitaan. Artinya bahwa kalau kita memiliki 10 keinginan, kita memiliki 10 penderitaan. Selama keinginan itu belum terlaksanakan, selama itu kita akan menderita. Dan itu kan terus menerus. Ketika keinginan kita bertambah, artinya keyakinan kita pada Allah ini berkurang. Jika keinginan kita semakin bertambah, artinya iman kita pada Allah ini akan berkurang terus menerus. Terus menerus. Makanya kalau kita ini punya keinginan, lalu keinginan itu akan dibisikkan oleh ego, kepikiran kita di belakang sini, di belakang ego. Lalu dia akan muter-muter di antara otak kiri dan otak kanan kita, mencari jalan bagaimana supaya kita itu dapat mewujudkan keinginan tersebut. Ini yang membuat kita ini akhirnya hidup dalam kekosongan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam awang-awang. Jadi hatinya tanpa kepastian, begitu. Namun jika kita ini berusaha untuk menghilangkan ego dari pintu hati kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan suatu cahaya, suatu terang ilahiyah yang akan membuat hati kita ini selalu dalam keadaan on, dalam keadaan siap untuk menerima pencerahan-pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat penting sekali, karena di akhir zaman ini Islam itu nanti hanya tinggal nama atau tinggal kulit atau tinggal bentuknya, namun tidak memiliki ruh di dalamnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di akhir zaman umat Islam ini akan punah. Maksudnya itu bukan orangnya. Kita ini orang Muslim, kata kita Muslim, tapi tinggal nama. Begitu. Kenapa demikian? Karena kita kehilangan ruh daripada agama ini. Kalian, kalau tubuh kalian ruhnya diambil, tubuh kalian mungkin masih ada bentuknya, itu lama-lama akan mati, lama-lama akan membusuk, dan lama-lama akan habis, lama-lama akan jadi kembulan, lama-lama akan hilang. Begitu pula dengan kita,
Walaupun kita yang mempelajari ilmu agama ini banyak sekali di kepala kita, tapi kalau hati kita tidak bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menceritakan agama ini atau berdakwah menggunakan agama ini dengan cara-cara yang yang kita simpan dalam hati. Jika hati kita membusuk karena tidak ada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan menggunakan agama ini untuk menyesatkan orang-orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apa perbedaan orang hidup dan orang mati?" Kata Nabi, orang hidup itu dia berzikir, orang mati itu dia berzikir. Karena orang hidup itu ruhnya butuh makanan. Ketika dia mendapatkan makanan, Allah, 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 maka hatinya akan tenang. Dan Allah mengatakan, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Maka dengan milik Allah mengingatku hati kamu untuk menjadi tenang. Jika kita tidak berzikir, maka hati kita lama-lama akan mati karena dia tidak mendapatkan makanan bagi dirinya. Ketika hati itu mati, tapi pikiran kita ini penuh dengan ilmu agama, ini yang mungkin yang sering kita lihat saat ini di TV atau di internet begitu. Banyak sekali orang-orang ahli agama, namun banyak juga yang keblocok begitu. Ternyata begini, ke kantor polisi begini, ke kantor polisi begini, karena kasus dan seterusnya. Semoga kita tidak seperti itu, amin. Karena hidup kita ini cuma sekali. Jika kita di dunia ini diberi kesempatan untuk bisa berzikir, bersolawat seperti ini, lalu kita diberi kesempatan untuk bisa belajar, ngaji, maka ini sangat penting sekali untuk nilai kita nanti rapot kita di akhirat. Walaupun kelihatannya pengajian sederhana seperti ini, namun ini besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini besar dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini besar dalam pandangan kasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting harus mengetahui ilmu-ilmu seperti para wali yang tadi diceritakan, dibacakan di dalam kitab surga. Itu tidak penting, karena itu ilmunya wali-wali di level mereka. Kita ini orang awam, yang penting kita ini belajar, kita itu menjaga diri kita dan perilaku kita, hati dan pikiran kita, tubuh kita dari api neraka. Ini sudah cukup sebenarnya. Jika bisa memberikan kesempatan untuk bisa menghirup sesuatu dari Allah, ilmu-ilmu pencerahan lebih tinggi, itu namanya anugerah. Makanya sebenarnya karomah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Da'uni unabil hati wala
kehidupan kita semua seperti running tag, kayak orang baca berita running tag di depan kita. Jadi dia sudah tak bedakan lagi kelanjutannya. Jadi begini di depan kita yang muncul gambar kita barusan ini. Seperti hanya ketika kalian bekerja, tentu kalian harus bekerja dulu menyelesaikan tugas kalian, baru kalian akan serahkan pekerjaan itu ke orang yang kalian bekerja. Lalu si orang yang punya pekerjaan tersebut, dia akan menilai pekerjaan kalian. Jika pekerjaan kalian ini sudah jadi sempurna, tentu kalian akan diberikan imbalan. Namun, misalnya pekerjaan kalian ini belum sempurna atau ada cacat, tentu akan dibagi kalian. Ini kurang ini kurang ini, ini kurang ini. Namun jika pekerjaan itu sudah selesai, sudah sempurna, kalian diberikan imbalan. Maka begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kita ini tidak tahu ibadah kita ini ada cacatnya apa tidak. Namun kita menuntut imbalan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui fadilah. Makanya saya sholat 200 tetapi kok nggak dikabul-kabulkan Gusti Allah ya rezekinya ya. Saya udah baca ini katanya fadilah ini kok belum juga dikasih ya. Saya baca ini kok belum juga dikasih ya. Karena mungkin saja bacaan-bacaan kita atau sholat kita ini masih akhir. Kalau barang akhir itu ya gimana ya? Akhir ini bisa nggak laku, betul, nggak laku. Misalnya saya bawa barang akhir ke jenengan, terus saya tak bayar ini, tak bayar 10.000 tak jual, dia mau beli nggak? Nggak mau kan? Akhir itu untuk apa? Jadi uang, sulit. Ini dalam syariat juga ada. Jadi setiap amalan itu akan dibawa oleh malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu buat amalan kita, lalu dia akan lalu itu langit. Dia lagi pertama lolos, kali kedua, dan kedua lolos dia balik lagi. Terus sampai kali ketujuh, sampai jadi lagi. Sampai mungkin langit pertama sampai ketujuh mungkin malaikat masih bisa ditipu, karena malaikat tidak bisa baca hati orang. Begitu. Sama halnya setan tidak bisa baca hati orang. Begitu pula jin-jin juga tidak bisa baca hati orang. Begitu. Yang bisa baca hati orang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, makanya dikisahkan itu ada yang amalnya sampai langit ketujuh. Jadi di setiap itu langit itu malaikat faksi, hafazah itu mereka itu ketika buka pintu langit mereka Masya Allah, Subhanallah, karena amal itu bercahaya. Namun ketika mereka melewati langit ketujuh, ketika sampai di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bahaya. Malaikat itu sudah sumringah karena amalannya itu sudah sampai di hadirat Gusti Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat amalan tersebut, apa yang Allah katakan? Ini amalannya bukan untukku, niatnya untuk kesombongan, niatnya untuk langit, niatnya untuk kebanggaan diri, bukan untukku. Ngapain dibawa ke sini? Buang ini, lempar ke bukan. Ini yang kajian Nabi takutkan terhadap umatnya, yaitu apa? Syirik yang tersembunyi. Ini mah Ustaz tahu, kalau Ustaz tahu semua ya. Syirik yang tersembunyi ya. Enggak, ini anak-anak ceramah tahu ini kan. Syirik. Kalau syirik yang dohir kelihatan nyembah selain Allah, kelihatan misalnya Ustaz Fauzan ini nyembah pohon gitu kan, pohon dikasih kain sarung sembah gitu kan. Iya, pohonnya di awalnya gitu sembah gitu. Jadi kelihatan. Tapi kalau kita menyembah ego kita, menyembah setan, itu orang tidak tahu. Karena itu hanya diri kita, hati kita, hanya apa yang ada dalam hati kita. Nah ini yang kajian Nabi itu pernah risaukan, yang aku risaukan tentang umatku itu sebenarnya itu syirik, yaitu syirik yang tersembunyi. Jadi amalannya sampai ke langit, tapi sampai dari Gusti Allah itu ternyata tidak diterima. Akhir, itulah. Betul. Makanya tadi gambarnya depan kita begini cahayanya itu. Coba bayangkan jika kalian memberikan persembahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak cacat, dengan banyak akhir, gitu. Tapi kalian menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan pada faedah yang kalian ketahui melalui kitab-kitab, melalui buku-buku yang kalian baca.
Bagaimana menurut kalian perasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin akan menilai begini, ya inilah isi hatimu itu seperti amalanmu. Jadi dapat balasan ya seperti apa yang kamu lakukan. Begitu. Makanya jika kita ingin supaya amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting diterima dulu. Supaya kita ini amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat kita diterima, ngaji kita diterima, puasa kita diterima, zakat kita, sedekah kita semua diterima. Pertama adalah sebagaimana Allah kata tadi, kita harus menjaga diri kita dan tubuh kita semua, keluarga dalam diri kita ini dari api neraka dulu. Kalau kita terjaga dari api neraka, kita bisa melewati sirat. Kita akan melewati surga, kita akan menembus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman biasanya orang-orang yang telah sampai di situ, mereka lupa dengan fadilah memang. Mereka sudah tidak kepencur dengan fadilah. Makanya biasanya orang seperti itu mereka hanya bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika mereka lupa fadilah, mereka lupa neraka, mereka lupa surga, yang mereka ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan Allah hati menjadi tenang, maka dia menemukan ketenangan sejati dalam hatinya. Ketenangan sejati sesungguhnya bukan cukup korban dan dia tenang, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia malah sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus. Dia sholat, bahkan dia sholat duha pun tidak marah dapat rezeki atau apa, yang dia ingat hanya Allah, Allah, begitulah. Biasanya orang-orang seperti ini kita deketi untuk apa? Kita mintakan doa pada Gusti Allah supaya kita diterima Gusti Allah. Makanya orang seperti ini biasanya kalau kita minta doa, doanya langsung dikabulkan Gusti Allah. Karena apa? Gusti Allah melihat doa itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi doa itu untuk orang lain. Dan Gusti Allah kasih. Karena hatinya tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau secara etika atau secara adab, kita itu kalau bekerja ya kita bekerja dulu sampai selesai Mas Indi. Sampai rapi benar kan, sampai benar-benar bisa sempurna, baru kita akan mendapatkan gaji atau imbalan dari pekerjaan kita. Dan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaan kita ini kerja kita masih banyak cacatnya, adabnya masih buruk, tapi kita nuntutnya sudah minta dikeluarkan gaji kita, ya tidak bisa. Ya tidak bisa, karena Allah itu tahu kalau ibadah kita saja combang cambing, lalu kita diberikan fadilah atau gaji atau imbalan sebagaimana kita minta, pasti imbalan itu akan kita pakai untuk sesuatu yang membuat Allah tidak senang. Ini pasti dalam hubungan kita dengan Allah saja bercampur dengan ego, bercampur dengan setan, bercampur dengan nafsu kita. Pasti kalau kita diberikan imbalan, pasti kita gunakan dengan sesuatu yang disenangi oleh ego, oleh setan, bukan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang baiknya Gusti Allah. Karena apa? Kalau itu diberikan, nanti akan semakin jauh dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pikir Gusti Allah itu semudah itu. Padahal ma'rifah atau dekat sama Gusti Allah itu suatu perjalanan yang panjang. Dan itu sumber hidup seseorang itu dia tidak akan selesai. Makanya mereka akan menuju di alam yang lain. Makanya para wali berkekasih Allah itu akan hidup terus di alam yang lain. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jasadnya masih utuh begitu. Makanya ini kita semua belajar, kalau kita ingin doa kita tidak mengenai Gusti Allah, kita berusaha patuh pada Gusti Allah, jauhkan diri kita, nanti kita kita dari api neraka. Insya Allah nanti doa kita akan dijawab Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu ada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita nanti sudah benar-benar fokus pada Gusti Allah, sehingga kita insya Allah sudah jauh dari pengaruh buruk setan. Jangan lupa untuk mendoakan saudara kita, tetangga kita, orang-orang tidak boleh didoakan, supaya ada kita bersama. Amin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.